Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini dengan mata kuliah profesionalisasi profesi konseling. Salam berangkat salam tidak lupa kita ucapkan pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, yang saya hormati Ibu dosen pembimbing mata kuliah profesionalisasi profesi konseling, yang saya hormati teman-teman yang telah hadir dalam perkuliahan kita pada hari ini. Baiklah, sebelum presentasi kita mulai, kami dari kelompok 6 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, perkenalkan, nama Ananda Primasri Wahyuni, NIM 2618058. Selanjutnya rekan saya Ervila Kalvina Izumi 2618053. Selanjutnya rekan saya Wizri Naiza NIM 2618082. Dan dosen penggampu untuk mata kuliah yaitu Ibu Nori Natalia. Baiklah, sebelum presentasi kita mulai, kami dari kelompok 6 ada sedikit pepatah kata yang mana selalulah jadi pendengar yang baik untuk semua orang di sekitarmu. Mungkin itu untuk tidak mempanjang mukadimah, langsung saja pembacaan pemateri yang pertama oleh Saudari Ervila. Kepada Saudari dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Ervila Kalvina Izumi akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu tentang prinsip kerja profesi bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu pengertian prinsip-prinsip dalam bimbingan konseling. Prayitno mengatakan prinsip merupakan hasil kajian teoritis dan telaah lapangan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan sesuatu yang dimaksudkan. Prinsip bimbingan dan konseling menguraikan pokok-pokok dasar pemikiran yang dijadikan pedoman program pelaksanaan atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Macam-macam prinsip dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu prinsip yang berkenaan dengan layanan. 1. BK melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. 2. BK berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis. 3. BK memperhatikan sepenuhnya tahap-tahap dan berbagai aspek perkembangan individu. 4. BK memberikan perhatian utama kepada perbedaan individual yang menjadi orientasi pokok pelayanannya. Yang kedua yaitu prinsip yang berkenaan dengan masalah individu. 1. BK berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian di rumah, di sekolah, serta dalam kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan. Dan sebaliknya, pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik individu. 2. Kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada individu yang kesemuanya menjadi perhatian utama pelayanan bimbingan dan konseling. Ketiga, prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan. 1. BK merupakan bagian integrasi dari proses pendidikan dan pengembangan. Oleh karena itu, BK harus diselaraskan dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan peserta didik. 2. Program BK harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga. 3. Program BK disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan terendah sampai tertinggi. 4. Prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. 1. BK harus diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahannya. 2. Dalam proses BK, keputusan yang diambil akan dilakukan oleh individu, hendaknya atas kemauan individu itu sendiri, bukan karena kemauan atau desakan dari pihak lain. 3. Permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. 4. Kerjasama antara guru pembimbing, guru-guru lain, dan orang tua sangat menentukan hasil pelayanan bimbingan. 5.
Pengembangan program pelayanan BK ditempuh melalui pemanfaatan yang maksimal dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap individu yang terlibat dalam proses pelayanan dan program bimbingan dan konseling itu sendiri. Baiklah, itulah pemaparan materi pertama dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Ervila yang sudah membacakan materi yang pertama. Selanjutnya pembaca pemateri yang kedua oleh saya sendiri tentang hubungan dan kerjasama antar profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh dari suatu proses pelatihan dalam waktu yang relatif lama. Profesi juga sering dimaknai sebagai suatu pekerjaan yang memerlukan pelatihan dan keahlian khusus. Secara umum, lapangan kinerja konselor atau guru BK adalah bidang pelayanan BK yang didasarkan pada landasan filosofis dan keilmuan pendidikan dengan gelar profesi konseling guru BK. Bidang kinerja keahlian khususnya disebut konseling, yang pengertiannya secara menyeluruh berada dalam pengertian bimbingan dan konseling. Bidang pelayanan bimbingan konseling merupakan pelayanan bidang keahlian tenaga profesional. Bidang bimbingan konseling disebut dengan konselor, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Suatu pekerjaan mungkin disebut suatu profesi, tetapi kalau dalam kenyataan adalah dalam pelaksanaan pelayanan ternyata kriteria tersebut tidak terpenuhi atau bahkan dilanggar, maka keprofesian itu menjadi luntur atau telah terjadi praktik atau penyimpangan praktik profesi. Telah dirincikan dari sisi profesi itu sendiri, ada 3 hal yang menyangkut prasyarat profesi, yaitu hal-hal berkenaan dengan pelayanan yang bermanfaat, pelaksanaan dan membadat pengakuan dan sehat. Selanjutnya, kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut Abdul Syahni, kerjasama suatu bentuk proses sosial di mana di dalam terdapat aktivitas tertentu dan ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. Hubungan kerjasama antar profesi hubungan dan kerjasama BK umumnya dalam masalah sekolah. Karena kedua kata ini sering ditemui. Hubungan berarti terkait akan peran dan kerjasama personil sekolah dalam pelayanan BK di sekolah. Mungkin itu penyampaian pemateri dari saya. Selanjutnya pembacaan pemateri yang ketiga oleh Saudari Wisri. Kepada Saudari dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya tadi. Nah, materi selanjutnya yaitu bentuk kerjasama dengan teman sejawat dan anggota profesi lain. Dalam melaksanakan tugas layanan bimbingan dan konseling, konselor dapat bekerja sama dengan berbagai pihak di dalam satuan pendidikan, seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, guru mata pelajaran, dan staf administrasi. Dan di luar satuan pendidikan seperti pengawas pendidikan, komite sekolah, orang tua, organisasi profesi bimbingan dan konseling, dan profesi lain yang relevan. Dalam ayat 7 Kode Etik Guru disebutkan bahwa guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Hubungan sesama anggota profesi dapat dilihat dari 2 segi, yaitu pertama hubungan formal, yaitu hubungan yang dilakukan dalam rangka melakukan tugas kedinasan. Yang kedua, hubungan kekeluargaan, yaitu hubungan persaudaraan yang perlu dilakukan baik dalam rangka menunjang tercapainya keberhasilan anggota profesi dalam membawakannya. Bentuk kerjasama teman sejawat yaitu sebagai berikut. Pertama, anggota wajib mengingatkan sesama rekan jika memperoleh informasi meragukan perilaku kliennya. Yang kedua, menjauhkan diri dari menjelek-jelekkan nama baik dari rekan sejawat. Ketiga, meminta bantuan konsultan kepada sejawat dan dengan senang hati menerima konsultan.
4. Melakukan penilaian dan seminar untuk penyelenggaraan dan menambah wawasan. Terakhir yaitu menulis dalam jurnal konsultan. Ada beberapa jenis dan teknik yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut. Pertama, case conference atau konferensi kasus. Konferensi kasus merupakan pertemuan terbuka untuk kasus yang dibahas, terbuka dari segi pihak-pihak yang diundang, terbuka dalam penyelenggaraan, terbuka dalam dinamika kegiatannya, serta terbuka dalam hasil-hasilnya. Tujuan dari konferensi kasus ini adalah sebagai berikut. Pertama, diperolehnya gambaran yang lebih jelas, mendalam dan menyeluruh tentang permasalahan siswa. 2. Terkomunikasinya semua aspek permasalahan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dan yang bersangkutan. Ketiga, terkoordinasinya penanganan masalah yang dimaksud, sehingga upaya penanganan itu lebih efektif dan efisien. Kasus adalah kondisi yang mengandung permasalahan tertentu. Adapun kasus yang dibahas di dalam konferensi kasus dapat berupa: pertama, masalah klien yang ditangani oleh konselor. Kedua, masalah yang dialami seseorang atau beberapa orang yang belum ditangani konselor. Ketiga, kondisi lingkungan yang terindikasi atau berpotensi bermasalah. Keempat, laporan terjadinya masalah tertentu. Kelima, isu yang patut ditangani dan mendapat penanganan yang memadai. Yang kedua yaitu referral atau alih tangan kasus. Alih tangan kasus ada kalanya masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa berada di luar kewenangan dan kemampuan konselor maupun staf sekolah. Misalnya masalah sakit fisik, amandel, mata, telinga, dan lain-lain. Dan gangguan psikis yang tergolong berat, seperti neurosa, psikoneurosa, dan psikosa. Oleh karena itulah, layanan alih tangan kasus diberikan agar konseli mendapatkan layanan yang optimal dari ahli lain yang benar-benar handal atau sesuai dengan bidangnya. Kegiatan alih tangan kasus meliputi 2 jalur, yaitu pertama, jalur kepada konselor, yang berarti konselor menerima kiriman konseli dari pihak lain seperti orang tua, kepala sekolah, pihak atau ahli lainnya seperti dokter, psikiater, psikolog, kepala suatu kantor atau perusahaan. Konselor mengalihtangankan konseli kepada pihak apabila masalah yang dihadapi konseli memang di luar kewenangan konselor untuk menanganinya, atau setelah konselor berusaha sekuat tenaga memberikan bantuan, namun permasalahan konseli belum berhasil ditangani dengan tuntas. Yang kedua, jalur dari konselor. Jalur dari konselor artinya konselor mengirimkan konseli yang belum tuntas ditangani oleh ahli-ahli lain seperti konselor yang lebih senior, konselor yang membidangi spesialis tertentu, dan ahli-ahli lain seperti guru bidang studi, psikolog, psikiater, dan dokter. Konselor mengalihtangankan konseli kepada pihak lain apabila masalah yang dihadapi konseli memang di luar kewenangan konseling untuk menanganinya, atau setelah konselor berusaha sekuat tenaga memberikan bantuan, namun permasalahan konseli tersebut berhasil ditangani secara tuntas. Nah, yang terakhir ada konsultasi. Konsultasi dalam program bimbingan dan konseling dipandang sebagai suatu proses menyediakan bantuan teknis untuk guru, orang tua, administrator, dan konselor lainnya dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang membatasi efektivitas peserta didik atau sekolah. Layanan konseling bukan merupakan layanan yang langsung ditujukan kepada peserta didik, tetapi secara tidak langsung menangani peserta didik melalui bantuan yang diberikan orang lain. Kata lain, layanan ini memberikan semua pihak untuk ikut serta dalam menangani permasalahan pihak lain.
Nah, masalah pihak yang dibicarakan adalah orang yang merasa dipertanggungjawabkan konsulti, misalnya orang tua terhadap anak, guru terhadap siswa, maupun pemimpin terhadap bawahannya. Bantuan yang diberikan untuk memandirikan konsulti sehingga ia mampu menghadapi pihak yang bermasalah tersebut. Jika konselor tidak mampu mengatasi masalah yang dihadapi oleh konsulti, maka direferalkan kepada pihak lain yang lebih pakar. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Wizri yang telah membacakan materi terakhir kita. Itulah hasil presentasi dari kelompok 6. Kalau ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.